Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu masuk Islam dalam usia kurang dari 20 tahun. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kehadirat Tuhannya, Mu'adz bin Jabal berusia 31 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Zamira Channel yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mu'adz bin Jabal turut menyaksikan baiat Aqabah kedua bersama sejumlah pemuda dari Bani Salamah. Adalah Amr bin Jamuh menyimpan sebuah patung kayu bernama Manah di rumahnya. Pada suatu malam, para pemuda itu menyelinap ke tempat patung milik Amr tersebut. Kemudian mereka mengambil patung itu dan membuangnya di salah satu galian milik Bani Salamah yang berisi kotoran manusia. Patung itu dibuang dalam posisi kepala terbalik. Keesokan harinya Amr berkata, "Sialan kalian, siapa yang berani kurang ajar kepada Tuhan kami malam ini?" Kemudian Amr pergi mencari patung sembahannya. Setelah menemukannya, ia mencucinya dan memberinya minyak wangi. Lalu ia berkata, "Demi Allah, seandainya aku tahu siapa yang berbuat seperti ini kepadamu, pasti aku akan mempermalukannya di depan orang banyak." Kemudian setelah malam tiba dan Amr telah tertidur pulas, anak-anak muda itu menyelinap kembali ke rumah Amr dan mengambil patung tersebut seperti semula. Suatu ketika Amr menggantungkan sebilah pedang di leher patung miliknya. Lalu ia berkata kepadanya, "Demi Allah, aku benar-benar tidak tahu siapa yang telah berbuat seperti itu kepadamu. Kalau memang kamu mempunyai kebaikan, lindungilah dirimu dengan pedang ini." Ketika malam tiba dan Amr sudah tertidur pulas, anak-anak muda itu menyelinap kembali ke rumah Amr dan mengambil pedang yang tergantung di leher patung tersebut. Kemudian mereka mengikat patung itu bersama bangkai anjing dengan seutas tali dan membuangnya ke dalam sebuah lubang. Ketika itu istri Amr sudah masuk Islam seperti hanya Mu'adz putranya. Kemudian sang istri menawarkan kepada Amr agar mendengarkan penjelasan anaknya tentang apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr setuju, kemudian ia menyatakan masuk Islam. Lalu ia berkata kepada patungnya, "Manah, demi Allah, jikalau kamu benar-benar Tuhan, kamu tidak akan terikat bersama anjing di dalam sumur." Posisi Mu'adz di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal adalah salah satu sahabat yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau memegang tangan Mu'adz bin Jabal dan bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah, aku benar-benar menyukaimu." Lalu Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh ya Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar menyukaimu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berpesan kepadamu, setiap selesai sholat jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Salah satu bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ialah bahwa beliau sering mencarinya. At-Tabrani meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kehilangan dirinya pada hari Jumat.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, Mu'adz bin Jabal datang. Lalu beliau bertanya, "Hai Mu'adz, mengapa aku tadi tidak melihatmu?" Mu'adz menjawab, "Ya Rasulullah, aku mempunyai hutang sebanyak 12 dirham kepada seorang Yahudi. Lalu aku pergi ke tempatmu, tetapi orang Yahudi itu menahanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, maukah kuajarkan kepadamu sebuah doa yang bisa kamu baca seandainya kamu mempunyai tanggungan hutang sebesar gunung Subur? Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunasinya." Bacalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikil khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisabir rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha' irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Yang artinya, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan akhirat. Engkau memberikan kasih dan sayangmu kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, dan menahannya dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Sayangilah aku dengan kasih sayang yang membuatmu merasa cukup, dan tidak membutuhkan kasih sayang lain selain kasih sayangmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus mengajarkan doa-doa ini dan ilmu-ilmu lainnya sampai Mu'adz berhasil lulus menjadi seorang ahli fatwa dengan wawasan keilmuan yang sangat luas. Mu'adz memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran, kebijaksanaan, dan ketentuan hukum yang tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam percaya dengan kapabilitas Mu'adz bin Jabal, baik secara intelektual maupun manajerial. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Hunain, beliau meminta Mu'adz mengurus penduduk Makkah. Beliau menyuruh Mu'adz bin Jabal mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama kepada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Madinah dan meninggalkan Mu'adz bin Jabal bersama penduduk di Makkah. Hal lain yang juga membuktikan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ialah tatkala beliau mengirim Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman. Beliau menulis surat kepada penduduk Yaman sebagai berikut: "Sesungguhnya aku mengirimkan keluargaku yang terbaik kepada kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Mu'adz akan datang pada hari kiamat di depan para ulama. Dan beliau juga pernah bersabda, Mu'adz akan datang pada hari kiamat selangkah di depan manusia-manusia lainnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa sahabatnya yang paling mengerti halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal. Ditugaskan ke Yaman. Pasca perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai komandan pasukan, hakim, dan guru yang mengajarkan Al-Quran dan syariat Islam kepada masyarakat. Sebelum berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Berdasarkan apa kamu akan memutuskan perkara?" "Berdasarkan kitab Allah," jawabnya.
Jika kamu tidak menemukan, tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal menjawab, berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu tidak menemukan, tanya Nabi. Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan berijtihad menurut pendapatku dan aku tidak akan ceroboh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ketika melepas keberangkatan Mu'adz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungimu dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah, dan menjauhkanmu dari kejahatan manusia dan jin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara berdakwah kepada Mu'adz. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak menugaskannya ke negeri Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka apabila kamu sudah tiba di tempat mereka, ajaklah mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mengikuti ajakanmu, sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu setiap hari. Jika mereka mengikuti ajakanmu untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat yang dipungut dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang miskin. Jika mereka mengikuti ajakanmu untuk melaksanakan kewajiban tersebut, jangan sekali-kali kamu mengambil harta mereka yang paling berharga untuk membayar zakat, dan berhati-hatilah terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya, karena tidak ada tabir penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Abu Musa al-Ash'ari bersama Mu'adz bin Jabal. Kepada keduanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalian berdua harus saling mendukung, saling membantu, memberikan kabar gembira dan tidak menakut-nakuti. Setelah tiba di Yaman, Mu'adz bin Jabal berkhutbah di depan umum untuk mengajak mereka memeluk agama Islam, mengkaji ilmu agama dan belajar membaca Al-Quran. Kuberitahukan kepada kalian tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Apabila seseorang disebut-sebut kebaikannya, berarti ia termasuk penghuni surga, dan apabila seseorang disebut-sebut keburukannya, berarti ia termasuk penghuni neraka, kata Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal baru kembali dari Yaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kehadirat Tuhannya. Sebelumnya Mu'adz bin Jabal telah berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, Uhud, Handak, dan semua peperangan sesudahnya. Pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, begitu kembali dari Yaman, kesedihan terberat yang dirasakan oleh Mu'adz bin Jabal ialah melihat kota Madinah Al-Munawwarah tanpa sang Nabi penutup. Namun tidak lama kemudian Mu'adz bin Jabal bergabung dengan pasukan Islam untuk menaklukkan negeri Syam. Mu'adz bin Jabal turut serta dalam perang Yarmuk bersama putranya Abdurrahman. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Dia juga sangat menyukai sosok Mu'adz bin Jabal dan sangat percaya terhadap keilmuan dan agamanya. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, sekiranya tidak ada Mu'adz bin Jabal, niscaya Umar telah binasa. Dan dia juga pernah mengatakan, kaum wanita sudah tidak bisa melahirkan anak seperti Mu'adz. Dan Umar bin Khattab pernah berharap agar dirinya mempunyai banyak orang seperti Mu'adz bin Jabal
untuk ditugaskan sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala jabatan gubernur Syam lowong, Umar bin Khattab menunjuk Mu'adz bin Jabal untuk menduduki jabatan itu. Sifat-sifatnya, Abdullah bin Umar mengatakan, mereka pernah bercerita kepada kami tentang dua orang cerdas dan berilmu tinggi. Siapa mereka? Tanya mereka. Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda, jawab Abdullah bin Umar. Masruq menceritakan, kami pernah duduk di sisi Ibnu Mas'ud, lalu dia berkata, sesungguhnya Mu'adz itu dahulu adalah seorang guru yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Farwah bin Naufal bertanya, apakah engkau lupa? Aku tidak lupa, jawab Ibnu Mas'ud. Sungguh kami dahulu menyerupakan dia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tambahnya. Sementara Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya melukiskan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah pemimpin para fuqaha dan para ulama. Sahabat Nabi SAW yang mulia ini adalah guru yang telah mengajarkan ilmunya kepada penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah, Yaman, Homs, Damaskus dan Palestina. Dan Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang dari 6 orang yang bertugas mendokumentasikan Al-Quran pada masa Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan 157 buah hadis dari Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang tampan dan baik hati. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Dan setiap kali ada orang yang meminta sesuatu kepadanya pasti ia berikan. Wajahnya sangat tampan, kulitnya cemerlang, matanya tajam, posturnya tinggi dan rambutnya bagus. Mu'adz bin Jabal adalah salah satu pemuda terbaik di tengah kaumnya. Wajahnya sangat tampan dan rupawan. Dia sangat penyantun, pemalu, dermawan, cerdas, tinggi cita-cita, tegas, cepat, tanggap, dan pandai berbicara. Kecerdasannya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke Syam, ia didatangi seorang laki-laki Yahudi dari kalangan ahli kitab dalam kondisi babak belur. Wahai Amirul Mukminin, aku diperlakukan seperti ini oleh seorang muslim, kata laki-laki itu. Umar bin Khattab marah besar dan berkata kepada Syuhaib, coba cari siapa pelakunya dan bawa ke hadapanku. Syuhaib melaksanakan tugasnya dan menemukan bahwa pelakunya ialah Auf bin Malik al-Ashji'i. Lalu Syuhaib berkata kepada Auf, Amirul Mukminin marah besar kepadamu. Sebaiknya temuilah Mu'adz bin Jabal dan bicaralah dengannya. Aku khawatir dia lebih dahulu pergi ke sana. Maka Auf segera menemui Mu'adz bin Jabal dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lalu Mu'adz bin Jabal menghadap kepada Amirul Mukminin dan memintanya mendengarkan penjelasan dari Auf agar dia mengetahui apa yang menyebabkan Auf menyerang orang Yahudi tersebut. Kemudian Auf berdiri di hadapan Amirul Mukminin dan menceritakan sebab musabab terjadinya masalah ini. Auf mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku melihat orang Yahudi ini mengejar seorang wanita muslimah yang sedang menunggang keledai. Lalu laki-laki ini menusuk keledai tersebut agar wanita itu jatuh. Setelah wanita itu jatuh, laki-laki ini langsung menangkapnya dan memperkosanya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bawa wanita itu kemari. Ayah dan suami wanita itu datang menceritakan kejadian itu seperti yang disampaikan oleh Auf. Ketika itulah Umar bin Khattab memerintahkan agar orang Yahudi itu disalib. Tahajud dan doa. Setiap selesai sholat tahajud di malam hari, Mu'adz bin Jabal selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mata telah tertidur dan bintang-bintang telah terbenam, tetapi Engkau senantiasa hidup dan terjaga. Ya Allah,
upayaku mencari surga sangat lambat dan usahaku menghindari neraka sangat lemah. Ya Allah, simpanlah sesuatu untukku di sisimu yang akan engkau kembalikan kepadaku kelak pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak pernah melanggar janji. Pagi ini aku beriman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Apa kabarmu pagi ini, Mu'adz?" "Pagi ini aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala," jawab Mu'adz. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap ucapan memiliki makna dan setiap kebenaran memiliki hakikat. Lalu apa makna dari ucapanmu itu?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Ya Nabiullah, setiap kali memasuki waktu pagi, aku pasti merasa bahwa aku tidak akan memasuki waktu sore. Setiap kali memasuki waktu sore, aku pasti merasa bahwa aku tidak akan memasuki waktu pagi. Dan setiap kali aku melangkahkan, aku pasti merasa bahwa aku tidak akan mengikutinya dengan langkah berikutnya. Aku merasa bahwa aku seperti melihat umat ini sedang berlutut menunggu panggilan untuk menerima buku catatan amalnya. Mereka didampingi oleh nabi mereka dan juga berhala-berhala yang dahulu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku merasa seolah-olah aku melihat hukuman yang ditimpakan kepada penghuni neraka dan ganjaran yang diberikan kepada penghuni surga." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kamu sudah tahu, maka peganglah hal itu." Majelis zikir. Mu'adz bin Jabal mengatakan, tidak ada amal perbuatan yang lebih besar peluangnya untuk menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihad fisabilillah, wahai Abdurrahman. Tanya mereka. Mu'adz bin Jabal menjawab, termasuk jihad fisabilillah, kecuali jika yang bersangkutan mengayunkan pedangnya sampai patah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah yang terbesar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Aswad bin Hilal mengatakan, kami pernah berjalan kaki bersama Mu'adz bin Jabal. Lalu dia berkata kepada kami, mari kita duduk bersama untuk beriman sejenak. Menyendiri. Abdullah bin Umar pernah melihat Mu'adz bin Jabal berdiri di pintu rumahnya sambil tangannya menunjuk-nunjuk. Ia seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Lalu Abdullah bertanya, hai Abdurrahman, mengapa kamu berbicara dengan dirimu sendiri? Mu'adz bin Jabal menjawab, musuh Allah atau iblis ingin memalingkan aku dari apa yang pernah kudengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak keluar ke tempat berkumpul orang-orang itu? Sementara aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi berjihad di jalan Allah, ia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pergi ke masjid baik di pagi hari maupun di sore hari, ia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menemui seorang pemimpin untuk memberikan dukungan kepadanya, ia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang duduk di rumahnya tanpa menggunjing keburukan orang lain, ia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setan ingin membuatku keluar dari rumahku ke tempat berkumpulnya orang-orang itu. Pendiam. Abu Idris Al-Hulani mengatakan, aku pernah masuk ke Masjid Damaskus dan melihat seorang laki-laki yang sangat tampan dan pendiam. Ternyata apabila orang-orang yang ada di sana berbeda pendapat tentang sesuatu, mereka selalu bersandar kepadanya dan mengikuti pendapatnya. Lalu aku bertanya tentang siapa orang itu, dan ternyata dia adalah Mu'adz bin Jabal. 3 pilar
Umar bin Khattab pernah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal dan beliau bertanya, "Apa pilar umat ini?" Mu'adz bin Jabal menjawab, 3 hal, dan ketiga hal itu adalah penyelamat, yaitu ikhlas yang merupakan fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia semenjak lahir. Yang kedua adalah solat yang merupakan inti agama, dan ketaatan yang merupakan pengaman dari perpecahan. Tangisan Mu'adz bin Jabal. Umar bin Khattab pernah melihat Mu'adz bin Jabal menangis. Lalu ia bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aku pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya serendah-rendahnya riya ialah syirik. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang bertakwa yang tersembunyi, yaitu orang-orang yang ketika tidak ada mereka tidak dicari, dan ketika ada mereka tidak diketahui. Mereka itulah pemimpin petunjuk dan pelita ilmu." Salat jamaah. Mu'adz bin Jabal pernah berkata, "Barang siapa yang ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman sentosa, hendaklah ia mendatangi sholat 5 waktu ini di tempat di mana panggilan untuk menunaikannya dikumandangkan. Karena itu adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada kalian. Jangan sampai ia mengatakan, 'Aku mempunyai musolah pribadi di rumahku, maka aku menunaikan sholat di situ.' Sebab jikalau kalian ingin melakukan hal itu, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti kalian telah tersesat jalan." Ilmu. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu adalah bukti adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah ibadah. Mendiskusikan ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu adalah sedekah, dan berbagi ilmu dengan keluarga adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan ilmu adalah rambu-rambu halal dan haram, mercusuar dan jalan bagi penghuni surga, teman dikala sepi, sahabat di tempat yang asing, lawan bicara dikala sendiri, penunjuk jalan dikala suka dan duka, senjata untuk menghadapi musuh dan perhiasan di mata kawan. Dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat banyak orang dan menjadikan mereka sebagai komandan dan pemimpin dalam kebajikan. Mereka didoakan oleh setiap benda yang basah maupun yang kering, termasuk ikan-ikan di lautan, serangga, binatang buas dan binatang ternak. Memikirkan ilmu setara dengan puasa dan mengkajinya sebanding dengan sholat malam. Dengan ilmu, tali persaudaraan bisa dijalin dengan baik dan halal haram bisa diketahui. Ilmu adalah pemimpin amal, amal adalah pengikut ilmu. Ilmu dianugerahkan kepada orang-orang yang bahagia hidupnya dan tidak diberikan kepada orang-orang yang sengsara. Kata-kata ini memberikan inspirasi yang besar kepada Al-Jahid ketika ia berbicara tentang kitab, dan kata-kata ini juga banyak memberikan inspirasi kepada orang-orang selain Al-Jahid. Mu'adz bin Jabal pernah mengingatkan tentang konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang-orang yang berilmu. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Pelajarilah ilmu apa saja yang ingin kau pelajari, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manfaat apapun kepadamu sebelum kamu mengamalkan ilmu yang telah kamu miliki." Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dalam kitabnya Jami'ul Ilmi bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata, "Kedua telapak kaki seseorang tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak sebelum ia ditanya tentang tubuhnya untuk apa ia menggunakannya, tentang umurnya untuk apa ia menghabiskannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya, dan tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya." Beberapa nasihat dari Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, "Aku berpesan 2 hal kepadamu.
Jika kamu menjaga keduanya, niscaya kamu akan dijaga. Sesungguhnya kamu tidak mungkin bisa lepas dari bagianmu di dunia, akan tetapi kamu lebih membutuhkan bagianmu di akhirat. Oleh karena itu, utamakanlah bagianmu di akhirat melebihi bagianmu di dunia, sampai kamu bisa mengaturnya dengan sebaik-baiknya, sehingga konsep itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Yang kedua, ingatlah bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menuju surga atau neraka, menetap bukan sementara dan kekal di dalam jasad tanpa pernah mati. Yang ketiga, anakku, apabila kamu menunaikan sholat, tunaikanlah sholat itu seperti sholat perpisahan. Jangan pernah merasa bahwa kamu akan menunaikan sholat itu kembali. Anakku, ingatlah bahwasanya seorang mukmin akan mati di antara dua kebaikan, kebaikan yang ia dahulukan dan kebaikan yang ia akhirkan. Wafatnya. Semenjak awal hidupnya, Mu'adz bin Jabal tidak suka menyimpan harta benda. Siapapun yang meminta sesuatu kepadanya pasti diberinya, dan dia tetap tidak suka menumpuk harta benda sampai akhir hayatnya. Setiap kali mendapatkan sesuatu, ia selalu membagikannya kepada siapa saja yang membutuhkannya. Mu'adz bin Jabal memang pantas menjadi kebanggaan kaum Khazraj. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal bisa merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Saat itu ia menjabat sebagai gubernur Syam setelah Abu Ubaidah. Mu'adz bin Jabal terserang wabah ta'un, amwas yang sangat ganas. Menjelang ajalnya ia menangis. Lalu ada yang bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati atau enggan meninggalkan dunia, tetapi karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kematian ada dua macam, di neraka atau di surga, dan aku tidak tahu di manakah aku akan berada." Dan ketika menghadapi ajalnya, Mu'adz bin Jabal berkata, "Selamat datang kematian, pengunjung yang jarang datang, dan kekasih yang datang karena ada keperluan. Ya Allah, dahulu aku takut kepadamu, tetapi kini aku sangat mengharapkanmu. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah mencintai dunia dan tidak ingin berlama-lama tinggal di sana untuk mengalirkan sungai atau menanam pohon, tetapi untuk merasakan dahaga di tengah hari, menggunakan waktu demi waktu untuk kerja keras dan bergaul dengan para ulama di majelis-majelis zikir." Mu'adz bin Jabal pada tahun 18 Hijriah akibat wabah Tom'un Amwas. Baiklah teman-teman, jadi itulah kisah dari Mu'adz bin Jabal. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.